Hai Sobat Tia, video yang sekarang saya bikin agak sedikit berbeda. Saya mau cerita tentang pencerahan yang saya baru dapat, dan ini saya dapatnya di dalam kelas dari diskusi yang tidak sengaja dengan murid-murid saya. Oke, so stay tune, tonton terus. In audio. Oke, so di beberapa tahun belakangan, tepatnya semenjak COVID, saya mulai mempelajari apa ya, mempelajari lebih dalam agama saya, tentang agama saya, which is Islam. I'm a Muslim. Kenapa kenapa mulai COVID? Karena di situ mungkin itu momen yang menjadi pencerahan buat banyak orang. Eh, saya terlahir sebagai seorang Muslim, tapi saya merasa saya tidak diberi pilihan untuk mempelajari dan menetapkan kenapa saya harus menjadi seorang Muslim. Jadi along the way, sepanjang hidup saya tidak bisa dibilang saya menjalankan aturan-aturannya atau menghindari larangan-larangan. Ya saya hanya, ya udah saya Muslim. Ketika sholat, kalau mau sholat, kalau enggak ya udah. Lalu fast forward ke 2019, saya dapat, ya kita semua sih sebenarnya 2019 akhir 2020 ya, kita dapat sebuah momen yang menjadi pencerahan buat banyak, nggak cuman saya tapi seluruh dunia sebenarnya. COVID-19, COVID-19, ada lockdown, ataupun disebutnya bukan lockdown lah, di Indonesia disebutnya pembatasan lah, dan lain sebagainya. Anyway, intinya bukan itu. Saya mulai mempelajari agama ini apa? Kenapa saya mulai mempelajari? Karena saya nggak sengaja dapat video-video tentang orang-orang yang convert atau revert atau menjadi mualaf intinya. Dan itu membuat saya bertanya, kenapa? Kenapa mau menjadi seorang muslim? Sorry, saya akan bicara, eh, disclaimer dulu ya, saya bukan ustadz, saya bukan ahli agama. Saya punya banyak pertanyaan itu karena apa? Saya merasa yang repot, menjadi seorang Islam itu repot. Sholatnya sehari 5 kali, malah yang pertama itu di pagi hari banget, pas lagi anak-anaknya tidur, lagi dingin, tidur. Kita harus sholat. Lalu 5 kali pula. Kalau yang siang, jam 12, oke lah. Itu di jam makan siang, kita bisa nyempetin. Tapi di yang sore atau yang maghrib, orang di perjalanan pulang, atau yang sore itu bukan waktu istirahat, gitu loh. Nggak banyak kantor kasih waktu istirahat di situ. Saya rasa ini agama yang merepotkan. Tapi apakah saya mau pindah ke agama lain? Enggak juga gitu. Jadi saya ada di gray area. Dan saya punya banyak pertanyaan lain yang awal saya nemu, saya lupa waktu itu Ustadz Halid apa, karena banyak sekali yang saya tonton, Ustadz Adi Hidayat, em, bahwa jalan hidup kita itu sudah ada di Lauh Mahfuz, sudah dituliskan, intinya begitu. Pertanyaan pertama saya, kalau memang sudah dituliskan, buat apa kita berdoa? Kan sudah ditulis. Lalu eh, saya nemu langsung tuh jawabannya. Berapa hari kemudian saya langsung tahu jawabannya. Karena di beberapa halaman, anggap Lauh Mahfuz itu buku, kurang lebih begitu ya, yang saya tangkap. Ada di beberapa halamannya itu ditulis minta saja, Allah Subhanahu wa taala tulis, eh, minta saja maka akan kuberi. Bisa saja begitu, kemungkinan itu ada. Oke, saya pikir ya fair, boleh juga kalau kayak begitu. Lalu ada pertanyaan lain dari pernyataan ini. Pertanyaan lain dari pernyataan ini bahwa em,
Rezeki, jodoh, hidup, mati itu sudah ditentukan. Saya mau highlight di sini rezeki ya. Saya mau highlight di sini rezeki dan jodoh juga mungkin. Em, ada saying, ada kata-kata kalau sudah rezeki nggak akan kemana. Saya benci banget kata-kata itu. Karena buat saya kata-kata kalau sudah rezeki nggak kemana itu cuma bikin orang untuk jadi malas, untuk jadi nggak gerak, untuk jadi mager gitu. Karena menurut saya anggap saja kita pengen sesuatu ya, dan kita usaha itu. Ternyata sesuatu yang kita pengen ini didapatkan oleh orang lain. Buat saya kalau udah kayak begitu, ya sudah. Ternyata dari orang lain itu dapatnya ke kita lagi. Boleh deh ngomong kalau sudah rezeki nggak kemana. Itu lebih pas. Tapi kalau yang saya lihat sekarang itu rezeki nggak kemana, kok sepertinya malah dilihatnya lain sama orang. Lalu ada pernyataan nih dari murid saya, kalau memang rezeki sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala, lalu buat apa kita usaha? Believe it or not, boleh percaya boleh enggak, kata-kata yang keluar dari mulut saya, jawaban yang keluar dari mulut saya itu saya nggak pikirin. Saya nggak pelajari sebelumnya, saya eh, nggak pernah ada pemikiran itu sampai setelah saya kasih jawaban guru mikir, kok saya tadi menjawab seperti ini? Intinya begini, dia nanya nih, si muridnya nanya, kalau memang rezeki sudah ditentukan, hasil itu sudah ditentukan sama Allah, lalu buat apa kita usaha? Dan jawaban saya saat itu, surprisingly, saya bilang karena agama Islam itu tidak pernah berbicara soal hasil. Tidak tidak pernah berbicara soal hasil dalam arti begini ya. eh, Kerjakan ini karena kamu harus dapat hasil ini. Kerjakan itu karena kamu harus dapat hasil itu. Nggak pernah ada pembicaraan seperti itu dalam agama ini. Selalu kata-katanya adalah, eh, karena gini, ketika kita mati di alam kubur kita didatengin sama dua malaikat. Ada yang bilang tiga. Ya, Em, tidak pernah ada kata-kata dari ustadz manapun, tidak pernah ada kata-kata bilang ustadz atau ustazah ya. Tidak pernah ada cerita begini. Malaikatnya datang menghampiri kita di alam kubur terus ngomong, oke, dari sini nih ketemu juga, yuk ikut saya. Nggak pernah ada kayak begitu. Dan eh, setahu saya setahu saya dengan pengetahuan saya yang terbatas di dalam Al-Quran pun tidak pernah ditulis begitu. Yang ada, kita akan dihampiri oleh malaikat dan malaikat itu akan bertanya dari mulai siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu dan lain sebagainya. Lalu ditanya lagi, kamu melakukan ini kenapa? Kamu dapat ini dari mana? Kamu eh, melakukan ini kepada seseorang ini gimana? Apa alasannya? Proses yang ditanya. Tidak pernah bicara hasil, proses yang ditanya. So, eh, murid saya saat itu diam. Dan saya bilang, agama Islam ini agama proses, bukan agama hasil. Maksudnya, fokusnya di proses, bukan di hasil. Karena ada ini, kalau yang ini saya ingat, ini saya dapat dari, saya nonton videonya Ustadz Halid Basalamah. Eh, Beliau bilang, kalau doa itu tidak dikabulkan, ada beberapa kemungkinan. Saya nggak ingat ada berapa, tapi ini yang saya ingat. Satu, yang kita pengen itu tidak bagus buat kita. Dan Allah menyelamatkan kita. Atau yang kedua, eh, yang kita pengen itu tidak cukup buat kita karena Allah punya yang lebih bagus buat kita. Yang ketiga, eh, yang kita minta itu, doa ini, yang kita minta itu dijadikan dalam tanda kutip hutang.
oleh Allah. Karena apa? Si doa-doa ini katanya itu yang akan bisa menyelamatkan kita nanti di hari akhir, di mana orang-orang yang saat itu menyadari, oh kalau tahu gini mendingan jangan ada yang dikabulkan doa saya karena bisa menyelamatkan saya di hari akhir. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan ini. So, balik lagi tadi ke murid saya, dia nanya, kalau memang hasilnya begitu, ya buat buat apa kita berdoa? Karena ini bicara proses, saya bilang. Dan proses ini, struggle-nya kita, beratnya kita, jerih payahnya kita yang membuat value kita, nilai kita nambah sebagai manusia, nilai kita nambah di mata Allah gitu. Ini yang menjadi jawaban buat saya juga bahwa again saya nonton videonya Ustadz Halid Basalamah. eh, Ketika ada orang yang baru hijrah, ketika ada orang baru masuk Islam, eh, convert ya menjadi mu'alaf, ada yang sebagian hartanya atau bahkan seluruh hartanya dihilangkan oleh Allah. Apapun alasannya, saya nggak akan bahas ke situ. Dan ada kata-kata yang em, Ustadz Halid ini bilang, nikmati saja prosesnya. Itu saya membuat pada saat itu ya, saya berpikir bagaimana caranya menikmati eh, kesulitan seperti itu. Itu ke satu. Lalu kedua, eh, saya ini dari beberapa ustadz saya dapat, ketika kamu mengalami sebuah kesulitan, lalu kamu bisa mengucapkan alhamdulillah, kamu bisa bersyukur, eh, itu kamu hebat. Lalu saya berpikir juga, kok dikasih kesulitan kita bersyukur? Untuk yang kedua ini saya dapat jawabannya pada saat saya bertanya, pada saat saya berpikir. Eh, saya nemu lagi satu video. Ini kalau nggak salah dari videonya Ustadz Adi Hidayat. Dia bilang, lihat eh, ini apa Firaun di zaman Nabi Musa alaihi salam. Good looking, gagah, kaya banget. Dan itu dikasih sama Allah, dikasih, dibiarin dibikin jadi kaya. Tapi akhirnya kan dimasukin neraka juga, dan itu tertulis ada di dalam Quran, masukin ke neraka loh. Itu saya masih masih berpikir, kenapa orang sekelas Firaun yang kasarnya lah mendustai Allah atau apa ya, mangkir gitu, tidak bersyukur sama Allah, kok dikasih kekayaan seperti itu, kok dikasih, dan itu didiemin sama Allah. Lalu saya dapat jawabannya begini, kalau misalnya nih kita sama pasangan, mau itu sama istri, sama suami, sama pacar, atau sama orang tua bahkan, pernah kepikir gak? Lebih baik dimarahin kalau kita bikin salah, lebih baik dimarahin, lebih baik kita dipukul atau ditampar daripada didiemin. Didiemin itu udah paling menyakitkan. Didiemin itu udah paling gak enak. Marah deh, marah aja deh sama gue deh daripada lu diemin gue. Nah, itu yang dialami sama Firaun. Lalu saya lihat ketika orang-orang yang Muslim, dia misalnya langsung dikasih hukuman lah ketika membuat kesalahan, atau dikasih dalam tanda kutip kutip ujian atau cobaan. Kenapa kita harus mengucapkan alhamdulillah? Karena apa? Kita masih diperhatikan. Oke, di situ saya paham. Jadi eh, balik lagi ke topik yang saya bicara sama murid saya. Intinya saya bilang, saya tutup, kalau kita sebagai manusia, kita selalu kita selalu tahu yang kita mau, tapi kita seringnya tidak tahu apa yang kita butuhkan. Allah yang lebih tahu. Dan ini agama proses. Ini agama perjalanan, bukan agama yang hasil. Kan kalau manusia itu misalnya
atasan itu bilang, gue nggak mau tahu gimana caranya, pokoknya lu harus dapat hasil ini. Gua nggak mau tahu gimana caranya, lu harus dapat hasil ini. Yang terjadi adalah si karyawan mulai dari dia pakai cara curang lah, cutting corners, atau dia nyogok lah, atau dia mencuri karya orang lain kah, pokoknya dapat hasilnya. Kalau manusia fokusnya kan selalu begitu terhadap manusia lain. Ternyata setelah saya mendalami agama ini Allah Subhanahu Wa Taala nggak begitu. Prosesnya yang dilihat. Makanya saya nggak ingat lah ini surat yang mana, tapi selalu kata-kata eh, Allah tidak akan menguji eh, lebih dari kemampuan kita. Itu juga jadi kelihat nih benang merahnya nih sama saya. Oke. Lalu ada lagi ini saya dapat dari film em, Evan Almighty. Itu tuh yang kedua. Yang pertama kan Bruce Almighty, yang kedua Evan Almighty. Yang kalau Evan Almighty kalau nggak salah yang dia menjadi seperti Nabi Nuh. Ada satu pembicaraan antara istri dan keluarganya si Evan ini dengan sosok representasi Tuhan, Morgan Freeman, di restoran. Em, dia ngomong, kenapa Tuhan nggak ngasih yang saya minta? Kurang lebih begitulah. Lalu si sosok representasi Tuhan ini, Morgan Freeman ini, dia bilang, kalau kamu minta kesabaran, kamu pengen rasa sabar dari Tuhan, apakah Tuhan ngasih kamu rasa sabar atau Tuhan ngasih kamu ujian supaya kesabaran kamu meningkat? Kalau kamu pengen menjadi lebih kuat, apakah Tuhan akan kasih kamu otot yang besar, tenaga yang besar, atau Tuhan akan kasih ujian sama kamu supaya kamu bisa melatih otot kamu menjadi lebih besar? Di situ saya mulai paham. Makin makin saya bisa mengerti konsep ketuhanan dalam Islam ternyata begitu. Walaupun oke, film yang tadi saya kasih contoh itu sebenarnya bukan bukan tentang agama Islam, tapi secara garis besar saya ngerti maksudnya. Eh, Tuhan tidak pernah memberi ujian lebih dari yang kita mampu hadapi. Tapi ujian itu seperti semakin berat, semakin berat, semakin besar, karena kita lagi naik kelas. Kita lagi naik kelas. Dan saya yakin nggak cuma saya yang sering mengeluh, ya Allah, kok gini banget sih? Ya Allah, kok gini banget sih? Tapi ketika saya reflect ke belakang, wah, yang dulu ternyata nggak seberapa yang bisa dilewati, lalu bisa lebih berat, lalu bisa lebih berat, lalu bisa lebih berat. Sampai akhirnya ketika ada yang mirip nih eh, kejadian sebelumnya mirip, susah, lalu kita hadapin lagi di masa sekarang, kita bisa dengan mudah ngelewatin. Sama seperti ujian sekolah kurang lebih. Ujian matematika deh. Ketika masih SD kita masih ngitungnya satu tambah satu, satu tambah dua, tiga tambah lima. Mulai naik kelas, mulai perkalian, pembagian. Naik kelas lagi sampai di SMP sudah mulai bicara eh, kalkulus kah, bicara integral kah. Yang itu nggak mungkin ujian itu dikasih ke anak SD. Nggak mungkin banget. Kurang lebih seperti itu. So, itu perjalanan apa ya? Perjalanan pencerahan saya yang saya cari bertahun-tahun tentang siapa Allah, siapa apa itu Islam, dan kenapa saya memilih stay sebagai orang Islam. Walaupun di awal tadi saya bilang saya merasa nggak fair karena saya tidak merasa diberi pilihan dan tidak diberi kesempatan untuk mengambil keputusan. Dan itu yang membuat saya paham, oke, eh, saya termasuk orang yang beruntung mendapat pencerahan ini, alhamdulillah, dan saya semakin mengerti. Dan akhirnya saya mengerti juga kenapa eh, melakukan salat 5 kali sehari itu bukan sesuatu hal yang berat. Gitu. Itu untuk kita ngecharge lah intinya. Dan saya bukan mau menceramahi teman-teman Tia di sini, tapi saya mau
cerita aja, saya mau curhat aja sama kalian bahwa ini ada perjalanan seperti ini yang saya alami dan si murid saya yang saya bilang tadi yang di dalam kelas itu, dia berpikir, "Iya juga ya," katanya. Dia pikir, "Iya juga ya, memang ini masalah perjalanan dan masalah proses, bukan masalah hasil. Hasilnya seperti apa Allah yang lebih tahu. Kita butuh apa Allah yang lebih tahu. Kita pengen apa ya pasti kita tahu lah kita pengen apa, pengen begini, pengen begini, pengen begini, pengen begini. Tapi apakah kita butuh itu kan kita nggak selalu tahu. Oke, sekian aja curhat saya. Nanti kalau ada curhat-curhat yang lain, saya akan share lagi deh di sini. Oke, terima kasih banyak udah nonton sampai di menit yang ke sekarang dan have a good day. In audio.